Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tahsin pada bab adab penghafal Al-Quran. Setidaknya ada 12 adab penghafal Al-Quran. Yang pertama, seorang penghafal Al-Quran harus bersungguh-sungguh mengagungkan, memperhatikan, serta berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Muhammad ayat 24, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Adab yang kedua, seorang penghafal Al-Quran hendaknya selalu dalam keadaan baik dan sempurna. Baik dalam artinya siap lahir batin untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Adab yang ketiga, seorang penghafal Al-Quran wajib tawadhu atau rendah hati dan menjauhkan diri dari sifat tercela seperti sombong dan riya. Jiwa selalu dalam keadaan bersih serta rendah hati, khususnya terhadap orang-orang soleh. Adab yang keempat, hendaknya seorang penghafal Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan fokus di dalam menghafal Al-Quran. Yang kelima, hendaknya tidak menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian hidup, mencari keuntungan dunia, pangkat atau jabatan, atau kemenangan dalam sebuah lomba. Kemudian yang keenam, hendaknya memelihara bacaan dan memperbanyak membacanya atau sering dimurojaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amri'in yaqra'ul Qur'an thumma yansahu illa laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamati ajzam." Barang siapa membaca atau menghafal Al-Quran kemudian melupakannya, maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan terserang penyakit kusta. Hadis riwayat Abu Daud. A'udzubillah summa na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ta'ahadu hadzal Qur'an, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha." Perbaharulilah Al-Quran dengan selalu membacanya atau murojaah supaya tidak lupa. Demi Allah bahwasanya ia lebih cepat hilangnya daripada lepasnya seekor unta dari tali ikatnya. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketujuh, seorang penghafal Al-Quran hendaknya memelihara bacaannya, yaitu dengan terus murojaah pada malam hari melebihi di siang hari. Kemudian yang kedelapan, hendaknya seorang penghafal Al-Quran berusaha untuk terus mengamalkan semua ajaran Al-Quran. Yang kesembilan, hendaknya seorang penghafal Al-Quran suci dari hadas kecil dan besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Waqi'ah ayat 77 sampai dengan ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin.
Sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang mulia di dalam kitab yang terpelihara secara baik. Tidak boleh menyentuhnya selain orang yang suci. Wahyu yang turun dari Tuhan semesta alam. Adab yang ke-10. Rasulullah SAW melarang menyentuh Al-Quran selain orang yang suci. Hal ini sebagaimana beliau sabdakan di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik jilid 1 halaman 203 sampai dengan 204. Ada penghafal Al-Quran yang ke-11. Disunnahkan bagi penghafal Al-Quran membacanya dengan hafalan saja, yaitu tanpa memegang Al-Quran. Yang ke-12 atau yang terakhir, penghafal Al-Quran disunnahkan juga menghadap ke arah kiblat dengan menundukkan kepala untuk memuliakan Al-Quran, serta duduk dengan cara yang baik. Posisi duduk harus diatur sehingga Al-Quran tetap berada lebih tinggi dari kedua lututnya. Yang ideal kira-kira posisi Al-Quran antara pusar dan dada. Demikian adab penghafal Al-Quran, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma rahamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.